Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Haryono? Alhamdulillah baik, Bu Reni. Iya. Maaf kalau saya mungkin mengganggu waktunya Pak Haryono karena ini bagian dari tugas saya di calon guru penggerak, sehingga saya meminta waktu Pak Haryono untuk melakukan observasi. Iya. Kalau boleh saya tahu tujuan pembelajaran Pak Haryono untuk di pembelajaran observasi ini apa ya? Jadi tujuan dari pembelajaran yang akan saya lakukan di materi kali ini adalah di mana pembelajaran kali ini saya ingin meningkatkan pemahaman anak terkait dengan fondasi dasar di dalam informatika, di mana mereka harus punya sebuah pemahaman tentang berpikir komputasional, di mana berpikir komputasional ini merupakan fondasi yang harus dimiliki oleh siswa, oleh anak di generasi sekarang yang sudah memang maju dari era digital itu, supaya mereka dapat menemukan dan memecahkan berbagai persoalan secara komputasional, seperti itu. Sambil lalu saya catat ya Pak? Ya, nggak apa-apa. Ya, oke. Dan area pengembangan yang hendak Bapak capai itu apa? Area pengembangan yang ingin saya capai di pembelajaran kali ini adalah mencakup pemahaman siswa, Ya. bagaimana mereka memahami secara utuh dan penuh terkait bagaimana sih berpikir komputasional serta struktur data dan algoritma di dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Seperti itu. Oke. Kira-kira menurut Pak Haryono anak-anak itu sudah mumpuni di kelas berapa kira-kira? Kelas 9. Kelas 9. Jadi kelas 9 mereka sudah punya bekal dari kelas 7 dan kelas 8 untuk pelajaran informatika ini. Di kelas 9 ini merupakan pemantapan ataupun bisa ibaratnya finishing lah bagi mereka terkait. Berarti mereka sudah punya dasar sebelumnya. Mereka sudah punya basic terkait dengan materi ini, hanya saja perlu dipertajam di beberapa sisi. Oke, diperkuat lagi ya, Ya, Pak. untuk diperkuat lagi. Baik, dan strategi yang perlu disiapkan Pak Haryono itu apa aja? Strategi yang sudah saya siapkan untuk proses pembelajaran kali ini adalah pembelajaran berbasis project based learning ya. Jadi anak-anak itu aktif secara mandiri berkelompok nantinya, di mana saya bagi kelompok itu sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan latar belakang mereka, sesuai kelompok audiovisual, kinestetik, dan itu sudah dibagi kelompok. Kemarin saya sudah melakukan asesmen terkait dengan pengelompokan itu. Nantinya mereka akan bekerja sama, di situ ada nilai-nilai kerjasama, kolaborasi kepada anak, dan kemandirian di dalam proyek materi kali ini. Ya. Oke, baik, luar biasa menurut saya, dan saya tunggu nanti aksinya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, oke. Sebelum memulai pelajaran, tak tolong ketua kelasnya siapa? Silakan Banu untuk dipimpin berdoa dulu. Memulai pelajaran, marilah kita berdoa dengan keyakinan masing-masing. Doa. Oke, baik anak-anak sekalian. Sebelum Bapak memulai dan masuk ke pelajaran, silakan seperti biasa kalian buka link HP-nya, kemudian lakukan absensi. Ketua kelas ada yang tidak masuk? Siapa? Roisa kemana? Sakit. Siapa lagi? Oke, baik Roisa, kita doakan teman kalian yang sakit. Kita doakan semoga cepat diberikan kesembuhan dan bisa masuk dan mengikuti kegiatan sekolah seperti biasa lagi ya. Oke, silakan kalian masuk ke web pribadi Bapak yonhokage.com, www.yonhokage.com. Kemudian lakukan absensi seperti biasa. www.yonhokage.com. Semuanya bawa HP kan sudah seperti yang instruksi Bapak? Ya. Dot itu titik ya. www.yonhokage.com. Seperti biasa. Kemudian di menu absensi, pilih kelas, isi absen sesuai dengan nama kalian. Ini menu di atas pojok kanan, garis 3, absensi. Kelas berapa? 99. Oke. Lakukan absensi. Sambil lalu Bapak akan mengisi jurnal dulu.
Ya, kirim langsung. Sudah? Kenapa Ira? Oh, paketnya kamu itu. Oh ya, hotspot kamu numpang itu kan? Tunggu sampai terbuka. Oke, baik. Sebelum memulai pelajaran, seperti biasa, Bapak kasih permainan dulu supaya kalian bisa fokus dan konsentrasi lagi. Nah, permainannya adalah sambung kata. Ya, sambung kata. Semisal Bapak menyebutkan A, kemudian Bapak tunjuk siapa, maka A ini kalian sebut nama negara yang berawal dengan A. Contoh, Afrika. Nah, berakhiran dengan apa Afrika? A lagi. Ya, maka dilanjutkan ke orang berikutnya, ditunjuk nanti oleh siapa yang ditunjuk orang berikutnya, kamu nunjuk A lagi selain Afrika. Apa contohnya? Amerika atau Arab, B. Nah, tunjuk orang berikutnya ke siapa, begitu berikutnya sampai semuanya. Bisa? Jelas? Tiap anak punya kesempatan 5 detik untuk berpikir nama negara. Maksimal 10 detik. Siap? Siap? Oke, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 4. Nah, tepuk 4 tuh. Tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Oke, permainan dimulai. Banu, sebutkan negara yang berawalan dari huruf D. Dubai. Ya, Dubai. Siapa selanjutnya? Tunjuk temannya. Kakak. I, Dubai. I. Ya. Hah? Irlandia. Siapa selanjutnya, Kak? Alan. Irlandia. A lagi. Albania. A. Siapa? Selanjutnya, Lan. Tunjuk. Arab. Arab. Selanjutnya siapa? Ke siapa? Zaki. Hah? Zaki. Zaki. B. Ayo Zak. Tek. 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 Belanda. Siapa? Selanjutnya. Zaki. Hah? Alvaro. Yuk. Belanda. A lagi. Selain negara yang disebutkan tadi. Tek. Tek. Yuk, waktu berjalan. Afghanistan. Siapa? Ayo Alvaro ditunjuk. Hah? Radit. Nepal. N. Yuk selanjutnya Dit. Ganes. L. Laos. S. Selanjutnya siapa Nes? Ke siapa Nes? Arif. Laos. S. S. Ayo, ayo. S. Tit. Tik. Ayo, waktu berjalan. Waktu berjalan. Singapura. Singapura ya, R ya. Siapa? Ke siapa, Rip? Ke Rama. Ya, R. Hah? Rusia. Selanjutnya ke siapa? Rama. Hah? Mirza. Yuk. Rusia. A lagi. Yuk, banyak A. Hah? Amerika. Yuk, ke siapa lagi? Dava. Mana Dava? Yuk, Amerika. A juga. Australia. A lagi. Yuk, ke siapa? Ke siapa? Selanjutnya temennya tunjuk. Faris. Argentina. A lagi. Ke siapa, Faris? Sudah. Oh, belum? Dana. Ini kok nggak ada yang nunjuk putri nih? Ini putra saja. Afghanistan. N. Afghanistan sudah ya? Sudah. Yuk. Nggak boleh kalau sudah negaranya disebut. Hah? Austria. Tadi Australia. Sekarang Austria.
Austria. A lagi, ke siapa? Dan ayo. Putrinya masih belum. Farel, mana Farel? Yo, Austria. A. Ayo. Austria. A berawalan A. Ayo, ayo. Wah, katanya siapa banyak masih. Hah? Arab sudah. Ayo. Afrika sudah. Oke, waktunya habis. Nah, sekarang ya bukan hukuman. Siapa sudah? Faris. Farel. Farel memulai dari huruf apapun, ya. Kemudian dilanjutkan ke temannya yang putri. Tunjuk. Sebut negara, tunjuk siapa pas. Paham? Oke, 1, 2, 3. Sebut satu negara. Cina. Tunjuk siapa namanya, temennya. Siapa sebut? Naila. A. Cina. Oke, ganti. Jangan nama negara. Nama negara sudah banyak keluar. Nah, sekarang nama apa? Nama hewan. Oke, dimulai dari kamu. Yuk, silakan duduk, Rel. Hah? Penguin. N. Ke siapa? Selanjutnya ke siapa? Fana. N. Ayo. Naga. A. Ke siapa? Fana. Tunjuk, Pas. Sinta. Naga. Sita. Ayam. Terus? Gesha. Ayam. Monyet. T. Siapa, Pas? Gebi monyet. Bercanda. Yuk, monyet, Gap. Trenggiling. G. Siapa, Pas? Aira. G. G. Gajah. Siapa Aira? Selanjutnya Aira. H. Queen. Mana Queen? H. Harimau. Siapa Queen? Selanjutnya Queen. U. Hah? Aurel. U. Ular. Siapa selanjutnya? Aurel juga. R. Ya, berawalan nama hewan berawalan R. Banyak. Hah? Ayo. R. Banyak loh. Rusa. Next. Siapa? Tunjuk. Sudah. Cowok sudah semua. Rizkia. Yuk. Hah? Angsa. Selanjutnya siapa? A. Yuk. A juga. Anjing. Anjing. G. Ke siapa selanjutnya? Yang belum? G. Hah? Yuk, kamu G. Apa G? Gajah sudah. Apa lagi? Gagak. K. Siapa selanjutnya? Siapa? Dea. K. Hah? Kelinci. I. Next. Minta ditunjuk ini. Ini minta ditunjuk ini. Oh, terakhir sudah ya. I. Yo, I. Ikan. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Ya. Kalian sudah minimal konsentrasi lagi dengan permainan kecil seperti ini. Oke, baik anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional, yaitu informatika. Di mana bab 1 ini tentang berpikir teknologi informasi dan komunikasi atau informatika itu apa dan bagaimana, serta nantinya kalian bisa untuk merumuskan elemen apa saja yang membangun sebuah informatika itu, di mana kalian sudah belajar pada kelas 7 dan kelas 8. Coba Pak tanyakan, ada yang masih ingat apa itu informatika? Apa itu informatika? Ada yang masih ingat?
Kelas 7, kelas 8 kan sudah belajar. Ya, silakan. Oke, jadi informatika adalah suatu bidang ilmu yang mengenai studi, perancangan, dan pembuatan sistem komputasi. Itu katanya siapa namanya? Kakak. Tepuk tangan dulu untuk kakak dong. Ya. Jadi benar, informatika itu adalah suatu bidang ilmu yang tentang perancangan, tentang pembuatan dan proses penerapan dari sebuah komputasional. Ya, itu informatika. Nah, di informatika kalian sudah belajar elemen-elemen ataupun lintas bidang di dalam informatika. Ada berapa bidang yang kalian pelajari? Dari kelas 7. Satu, ada berpikir komputasional. Ya, selanjutnya ada apa lagi? Ada apa lagi? Analisis data. Apa lagi? Nah, ayo. Ada berapa dulu? Algoritma pemrograman. Apa lagi? Baru 3. Ada berapa semua? Ada 8. Ada 8 lintas bidang yang sudah kalian pelajari di informatika mulai dari kelas 7. Silakan. Bisa dibuka bukunya dulu semuanya. Halaman 3. Nah, itu. Kemudian apa yang dipelajari ada di halaman 5. Ibaratnya informatika itu adalah sebuah bangunan di mana ya bangunan itu puncaknya atapnya disebut dengan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kemudian bangunannya terdiri dari apa? Praktik lintas bidang, ada jaringan komputer dan internet. Terus ada apalagi berpikir komputasional, ada analis data, ada algoritma pemrograman, dan dampak sosial informatika. Ada 8. Melalui 5 pilar, 1 fondasi, 2 atap. Ya, itu. Nah, kemarin Bapak sudah membentuk sebuah kelompok nih kan. Sesuai dengan proses ataupun sesuai dengan model gaya belajar kalian. Ada kelompok 1 lengkap, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 lengkap, 5 lengkap, 6 lengkap, 7 sakit 1. Kemana? Oh, yang sakit tadi ya? Ini. Oh iya, kelompok terakhir. Oke. Nah, silahkan. Apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan adalah ya, silakan dibuka di bukunya. Ya, halaman 6. Yang akan kalian pelajari adalah yang pertama, yaitu berpikir komputasional. Ini yang dipelajari dulu kan. Berpikir komputasional ini adalah milik dari kelompok 1. Selanjutnya, Teknologi Informasi Komunikasi TIK. Ini kelompok 2. Kelompok 3 adalah Sistem Komputer. Ya, ini kelompok 3. Kelompok 4 apa? Jaringan komputer dan internet. Kelompok 5 analisis data. Kelompok 6 algoritma pemrograman. Kelompok 7 dampak sosial informatika. Dan kelompok terakhir praktik lintas bidang. Apa yang akan kalian lakukan dengan materi pokok-pokok materi tersebut adalah silakan dibuka di halaman 19. Ya. Di halaman 19 kalian setiap kelompok akan berdiskusi dan membuat mind mapping. Ya, kalian bisa mencari informasi melalui tulisan di Google, cari informasi melalui laptop, boleh. Bisa mencari melalui video, ya, dan bisa langsung praktek. Apa yang akan dibuat? Membuat mind map, membuat peta konsep.
sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan tadi, dengan materi yang juga sudah ditentukan. Kelompok 1 membuat mind map tentang berpikir komputasional. Contoh, berpikir BK ya, Bapak singkat saja BK. Ya, BK ini apa aja kamu yang ingin kamu tuangkan di dalam mind map? Pengertian, ya. Pengertiannya apa? Tujuannya misalnya, fungsinya, ya. Terus apa lagi? Dekomposisi, abstraksi, itu kan bagian dari berpikir komputasional. Silahkan kalian mencari informasi tentang berpikir komputasional, yang lain tentang bidangnya, baik melalui artikel, tulisan, dan juga video YouTube. Dibikin di Canva. Diskusikan materinya. Kalau sudah selesai, nanti kita presentasikan. Jelas? Ada pertanyaan? Paham? Paham? Yang nggak paham, nggak apa-apa, nanya. Kalau belum mengerti tentang apa yang akan dilakukan, bertanya dulu. Nah, Bapak tampilkan sudah paham, pernah melihat peta konsep kayak mana? Mind map? Oke, insya Allah kalian sudah biasa dengan itu. Namun, Bapak akan tetap tampilkan nih contoh dari mind map yang sudah Bapak dapatkan dari referensi. Ya. Nggak, tolong dihidupkan. Oke, udah hidup. Oke. Silakan berdiskusi berkelompok. Diskusi, kemudian mencari materi, satu orang membuat di Canva. Ya. Bikin di Canva. Jelas? Ya, oke. Di Canva kalian boleh mencari template, boleh modifikasi sendiri, boleh, asalkan jangan plagiasi. Tahu plagiasi? Ketiplak, tidak ada perbedaan. Tidak disebutkan sumbernya. Nah, nanti kalian harus ada sumber tuh. Kalian ngambil materinya dari mana? Jadi halaman pertama itu berisi tentang mind mapnya. Kedua, sumbernya. Ketiga adalah daftar anggota kelompoknya. Ya. Jadi ada 3 halaman di tampilan itu nanti. Ya. Ini Bapak tampilkan contohnya. Udah muncul? Nah, ini Bapak tampilkan contoh punya temennya. Mana sudah? Yuk silakan perkelompok bisa berdiskusi, memulai diskusi kelompok, membuat mind mapping. Belum tampil.
Di situ nyambung nggak ini kabelnya? Nggak kan? Nah ini sudah. Kok muncul? Nggak muncul. Bapak kasih waktu 20 menit cukup ya untuk membuat ya, untuk berdiskusi dan membuat. Sebentar dulu ini Bapak minta refresh komputernya. Silakan diskusi per kelompok ya. Satu orang langsung buka Canva. Ya, yang lain berdiskusi materinya apa saja yang mau dituangkan dalam peta konsep kalian. Ya. Boleh cari referensi di YouTube dulu materinya, cari di Google, cari artikel tentang materi yang akan kalian bikinkan peta konsepnya. Boleh. Di bukunya jadikan acuan. Aira gimana? Iya kumpul dong, lembuk masa tiduran. Nah ini udah. Bapak lihat sudah tadi ada referensi mind map yang kalian bikin sudah bagus. Kalian boleh mengadopsi, meng-ATM desain dari yang ada di situ. Kalau ada masalah, sampaikan. Gimana? Materinya dicari lagi. Dirumuskan dulu tuh. Rembukan per kelompok ini. Ya. Kalau kesulitan bisa membentuk kayak setengah lingkaran. Kamu pindah ke sini biar enak. Kamu pindah ke depan, Aira di sini. Boleh. Ya. Diatur posisinya. Nah, ini contohnya ini. Contoh ini. Dampak sosial informatika. Contoh ini contoh ya. Tidak harus sama kayak gini. Ini contoh. Contoh. Ini contoh. Ya.
Apa aja dampaknya? Ya, ini sampai 3 slide. 4 slide dengan nama kelompok. Ya. Tidak perlu dicetak, tidak perlu diapa. Nanti tinggal masukkan emailnya Bapak supaya langsung terhubung dengan akun Canva-nya Bapak. Kita tampilkan nanti, kemudian kelompoknya presentasi. Ya. Ayo, dibikin. Sudah, proses. 15 menit lagi ya. Wih dong, kan sudah dipelajari kalian dari kelas 7 itu. Sudah ketemu? Rembuk dulu nih apa yang mau dituangkan. Ini materinya tentang apa? Analisis data ya? Teknologi komputer. Oh, teknologi TIK ya. TIK. Cari dulu apa konten-konten dari TIK yang akan kalian tuangkan. Ketemu Queen? Udah, materinya udah dapat. Ya, boleh tonton video dulu materinya seperti apa, kalian pahami, tuangkan di dalam mind map-nya nanti. Bapak harap tiap kelompok berperan aktif ya, anggota kelompoknya juga. Ya. Kalau kesulitan pindah ke depannya biar membentuk hadap-hadapan. Biar enak. Salam. Bapak cek siapa yang sudah absen, yang belum ya. Kelas 99. Oke. Yang sakit siapa tadi namanya? Hah? Roisa. Sakit ya? Nomor absen berapa? Roisa nomor absen berapa? 27 ya? Roisa ya? Sakit.
Tidak harus sama dengan ini ya, sesuaikan dengan konten. Karena tidak semua materi itu ada fungsinya, ada tujuannya. Ini tentang apa ini? TK. Boleh kalau itu ada. Berbagi, siapa yang mencari materi ini? Ya. Cukup gak waktunya sama presentasi ini? Kurang? Ya kalau kurang berarti hari ini cukup bikin sampai selesai dulu. Pertemuan berikutnya per kelompok akan presentasi tentang mind map yang sudah dibuat. Ya. Sebentar Bapak ambil absen dulu ya ini sebelah. Sama catatan.
Kenapa? Kalau nggak ngerti tanya ya. Namun Bapak ingin tetap nanti ada minimal perwakilan dari kelompok yang presentasi. Ya, yang selesai hari ini. Ya, boleh. Pindah kursinya, nggak apa-apa sana. Boleh di depan sini kamu. Yang sudah, bagikan posternya ke Bapak di email ini. Email belajarnya Bapak. Gak apa-apa. Kenapa panas? Hah? Hangat ya? Ya gak apa-apa. Apa matiin aja? Nanti hidupin lagi pas presentasi. Gak apa-apa, matiin dulu. Nanti hidupin lagi. Ya, 2 kali. Oke, udah. Ya udah, sisanya itu. Aman? Kelompok 5 gimana? Ya, buat. Ini? Oke, sudah dapat materinya kan? Udah, lihat di video apa di ini? Oke, boleh. Dibaca dulu konten-kontennya, dipahami. Pak, sumbernya itu kayak sumbernya dari kapan? Sumbernya misalnya kalian cari di Google, alamatnya itu. Kalau dari Google, linknya dari apa? Link Google-nya itu copy paste. Kalau ngambil di YouTube, nama channelnya. Ya, itu sumber namanya. Ya. Kalian pasti kan kalau nonton YouTube tuh ada channelnya kan? Channelnya apa, judulnya apa gitu ya. Channel dari misalnya dunia komputer, judulnya tentang apa? Teknologi, informasi dan komunikasi. Itu sumber namanya. Disebutkan channelnya. Kalau dari YouTube ambil linknya. Nah, kalau di Google, link artikelnya itu di atas. Ambil. Contoh ini. Contoh, aduh dimatiin sudah ya. Contohnya ini. Nah, misalnya kamu kan ini kompas.com. Nah, ini linknya nih. Ini bagiin. Salin link. Nah, ini berarti sumbernya. Salin. Itu sumbernya berarti ya. Itu cara mencari mengcopy paste sumber. Sumber informasinya. Supaya kalian valid. Oh, ternyata informasi yang kalian bikin ini bersumber dari ini. Bukan berita hoax.
Bisa ketahuan tuh nanti. Hah? Oh, ya dari buku kan? Minimal kamu lihat di buku. Masa nggak ada sumbernya? Terus kamu dari mana? Ya kan makanya di Google itu pasti ada linknya kan? Nah linknya itu yang jadi sumber. Contoh, coba mana? Sumber itu linknya. Nah, contoh kamu ngambil mana? Dibuka dong satu. Yang ini kan berarti? Klik. Nah kan ini. Dari ini kan? Klik aja dulu, klik aja. Nah, set dulu itu kan terbuka nanti. Nah, ini berarti linknya nih. Bagikan sumbernya, bukan linknya. Salin link. Mana sudah? Ke WA langsung boleh. Tuh caranya. Sudah kan? Muncul kan? Sama kayak kalau Bapak bagiin link gitu loh. Tinggal copy paste linknya aja langsung. Taruh di halaman kedua untuk sumber. Kan Bapak mintanya ada 3 halaman nih. Ini main map kalian, peta konsepnya. Halaman kedua adalah sumber informasinya. Yang ketiga adalah nama kelompoknya. Gimana Ganes? Ketemu? Ini grup kelas 99 gak ada grupnya ya? Grup WA? Bapak gak masuk? Mana Bapak keluar? Enggak. Bapak belum pernah dimasukin. Ayo Aira. Bo. Ada yang sudah? Belum.
Ayo, ada yang sudah? Kelompok yang sudah? Belum. Oke, baik. Ya. Gimana? Belum ya? Gak apa-apa, gak apa-apa. Tinggal 10 menit lagi waktu kita. Namun pastinya tinggal desainnya ya yang belum. Materinya sudah? Sudah ya? Oke, gak apa-apa. Yang penting kalian sudah memahami dari apa yang akan kalian bikin. Memahami materinya, memahami tentang konsepsi yang ingin kalian tuangkan ke dalam bentuk peta konsep atau mind map itu. Ya. Tuh. Nah, hari ini sebelum pelajaran kita akhiri, Bapak ingin kita refleksi dulu nih. Kira-kira dari kelompok, Bapak minta perwakilan dari kelompok, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Kelompok 2 mungkin? Silakan Banu. Di situ gak apa-apa. Gimana Banu? Gimana? Kami telah mempelajari tentang Apa yang sudah Banu dapatkan dari proses diskusi ini? pengertian, fungsi, dan tujuan dari TIK. Dan tujuan dari TIK ya, sudah mengetahui pengertian, tujuan dan fungsi dari TIK. Oke, baik. Itu dari kelompok 2. Dari kelompok lain mungkin kira-kira apa yang sudah kalian pelajari dari hasil diskusi kalian? Kelompok sini. Apa yang sudah kalian pelajari? Hah? Tujuan apa? Dari apa kamu? Tujuan jaringan komputer dan internet. Tujuan tentang jaringan komputer dan internet. Terus apa lagi? Fungsi. Manfaat. Manfaat. Apa kira-kira? Sebutkan Bapak manfaat satu aja. Dapat membagi akses pada sumber daya secara efektif. Oke, itu tujuan dari manfaat dari Jaringan komputer. jaringan komputer dapat membagi akses. Kayak tadi Aira nggak punya paket data, butuh jaringan internet nih, akhirnya berbagi supaya bisa berbagi akses. Oke, jadi Bapak yakin kelompok lain juga sama sudah mempelajari beberapa hal tentang diskusi kita pada hari ini. Kelompok lain mungkin ada yang mau menyampaikan, Pak? Kelompok 5? Kelompok 5? Apa yang sudah dipelajari hari ini? Yuk, Bapak minta per kelompok. Kelompok 1. Coba. Dari kelompok 1 kira-kira hasil diskusinya gimana? Apa yang sudah didiskusikan tadi? Yang paling pertama, Ya. kita dapat pelajaran yaitu dasar-dasar dari informatika sendiri. Oke, dasar-dasar dari informatika, terus apa lagi? Nah, itu mendalami salah satu dasar dari informatika yaitu adalah berpikir komputasional. Ya. Di sini kita juga setelah memperdalami itu, kita dapat mengetahui beberapa hal yaitu seperti fungsi dari berpikir komputasional, itu pengertiannya, pengertian, alur, tujuan, dan Oke. cara mempelajarinya sendiri. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 2 sudah, 4 sudah, 3. Kira-kira apa yang sudah kalian pelajari, yang sudah didiskusikan, yang dihasilkan dari hari ini, tentang sistem komputer, bagian komponen dan proses-prosesnya seperti input, output, dan lain-lain. Dan lain-lain. Oke, sudah belajar tentang sistem komputer ya? Ya. Ada input, ada output, ada model ya, dan lain sebagainya. Oke, kelompok 5. Kira-kira dari kelompok 5, dari diskusi yang sudah kalian pelajari, apa yang sudah kalian dapatkan nih dari diskusinya? Dekomposisi, Pak. Hmm? Sama tujuan. Ini tentang apa dulu sudah?
Analisis Analisis data. data. Apa yang sudah kalian diskusikan nih tentang analisis data? Dekomposisinya. Dekomposisinya terus. Terus tujuannya. Tujuannya. Fungsi sama data-datanya. Oke. Penjelasan apa itu analisis. Kira-kira aplikasi yang digunakan apa untuk analisis data tuh? Maksudnya Kak? Kan itu untuk analisis data itu biasanya pakai aplikasi tuh nanti. Aplikasinya apa? Biasanya. Ayo yang dipelajari. Kan sudah dipelajari tuh di kelas 7. Oh, worksheet. Aplikasi worksheet seperti Excel ya. Oke, itu dikembangkan lagi. Bagus juga untuk kelompok 5. Kelompok 6. Oke, kelompok 6. Apa yang sudah didiskusikan tadi kelompok 6 ini? Tentang algoritma Tentang algoritma pemrograman. Apa seperti apa algoritma pemrograman itu? Apa yang sudah kalian diskusikan? itu caranya buat scratch, Caranya bikin blueprint. scratch, terus Itu yang buat game. buat game ya scratch, terus apa lagi? Apa sih? Blockly itu Pak. Ya Blockly juga ya, sekalian scratch, apa lagi? Jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya, pola pikirnya, alurnya ya. Oke, desainnya sudah berapa persen? Ya, hampir. Sudah hampir. Oke. Minggu depan per kelompok harus siap presentasi ya. Kelompok 7. Apa nih kelompok 7 yang sudah didapatkan dari diskusinya? Dampaknya dampaknya Dampak sosial ya, informatika. Apa aja meliputi dampaknya? evolusi interaksi manusia dalam era digital. Oke. Minimal ada 2 ya, ada dampak positif, ada dampak negatif. Itu positif itu macam-macam nanti. Tertuang di situ. Ada? Belum. Ya, nanti bisa dijadikan dicari referensi lagi ya. Oke, bagus. Untuk kelompok 7 juga sudah. Terakhir, kelompok 8. Dapat mengetahui Apa? Mau belajar apa kamu tadi? Praktik lintas bidang ya. bidang. Apa yang sudah kalian diskusikan nih berdua tentang materi ini? Tentang pengertian PLB, fungsi dan tujuannya. Tujuannya sudah dipahami berdua. Iya, serta Sudah. contoh-contohnya. Contoh-contohnya juga ya. Iya. Jadi nanti diselesaikan ya anunya ya desainnya. Minggu depan kita presentasi. Oke. Tepuk tangan untuk kalian semua yang sudah menyelesaikan diskusi pada hari ini. Bapak harap desain kanvanya itu sudah ready saat pelajaran informatika berikutnya. Di mana di pertemuan berikutnya tiap kelompok akan presentasi. Kelompok dimulai dari kelompok 1 nanti 2, 3, 4 berikutnya sampai selesai. Dipresentasikan di depan, dijelaskan seperti apa dan bagaimana. Ada yang tidak mengerti? Sudah dipahami semua? Paham ya? Oke. Itu yang akan kita pelajari berikutnya. Sambil lalu ketika sudah nanti semua kelompok selesai, kita akan belajar tentang berpikir komputasional, yaitu alur-alurnya. Di mana Pak kan sudah belajar kelas 7-8. Ada peningkatan level, ada peningkatan materi yang belum kalian dapatkan di kelas 7, kelas 8 tentang berpikir komputasional ini. Kenapa? Karena berpikir komputasional ini merupakan fondasi dari informatika. Ya, itu harus kuat dulu nih fondasinya. Supaya nanti apa? Supaya nanti materi tentang TIK, tentang dampak sosial dan semuanya itu akan lebih mudah. Oke, jadi seperti itu anak-anak untuk materi kita pada hari ini. Pesan Bapak tetap semangat. Karena apa? Karena informatika itu seperti yang dijelaskan tadi oleh temannya adalah suatu bidang studi yang mencakup lintas materi. Makanya ada praktik lintas bidang. Informatika itu mencakup semua lini kehidupan manusia. Informatika sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Hampir semua elemen yang dibutuhkan di dalam kehidupan itu menggunakan alur teknik informatika. Contoh, dunia medis sudah terkomputasi, pendidikan sudah digital, keamanan, ekonomi, semuanya sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan itu didukung dengan apa? Penggunaan komputerisasi. Di dunia pendidikan kita mengenal dengan e-learning.
pembelajaran melalui digital. Di dunia kesehatan, sakit, kalian nggak perlu ke dokter. Ya, bukan sakitnya nggak perlu ke dokter. Konsultasi misalnya, mencari informasi. Sekarang bisa halo dok. Mau ke pasar, nggak ada kendaraan, tinggal Gojek. Mau beli belanja, tidak perlu ke mall, buka Shopee. Itu merupakan praktik langsung dari informatika yang sudah diterapkan dalam lapangan. Oleh karenanya, Bapak harapkan kalian bisa melek digital. Tidak gaptek. Apa gaptek? Gagap internet. Ya, kalian disebut Gen Z, generasi Z, anak-anak yang lahir di saat teknologi maju. Itu mungkin dari Bapak. Oleh karenanya tetap semangat, tetap rajin untuk terus meningkatkan kualitas kalian, khususnya di informatika. Paham? Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum. Sebelum ditutup, nah tadi diawali dengan berdoa, kita ditutup juga dengan berdoa dengan harapan semoga apa yang kita pelajari hari ini, apa yang sudah kita diskusikan, pelajari, memberi tambahan ilmu dan manfaat bagi kita semua. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, silakan bukunya dirapikan semua. Siap? Ya. Kursinya dirapikan juga. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh balik. Langsung balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya Pak Haryono? Alhamdulillah, luar biasa masih diberikan kesehatan oleh Allah. Ya, senang sekali saya bisa berjumpa sama Pak Haryono hari ini. Untuk pertemuan kali ini kita akan melakukan pasca observasi yang sudah dilakukan Pak Haryono beberapa hari yang lalu ya, dengan pembelajaran Pak Haryono di kelas. Ya, pertanyaan untuk Pak Haryono yang pertama, bagaimana pendapat Pak Haryono setelah menyajikan pelajaran tersebut? Setelah saya menyajikan pembelajaran yang sudah saya berikan kepada murid-murid, saya merasa apa yang saya sudah berikan sesuai dengan apa yang saya rencanakan di RPP yang sudah saya buat itu sesuai dengan metode pembelajaran juga yang sudah saya siapkan seperti itu, yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Oh ya, berarti sesuai sudah yang Sudah direncanakan. sesuai, ya. Oke. Terus apakah proses pembelajaran yang sudah sesuai dengan yang direncanakan? Sudah sesuai. Ya, tadi sudah dijawab. Jadi ya. Pembelajaran berdiferensiasi yang saya buat khusus untuk materi kali ini bisa terlaksana, bisa dikatakan 90% berjalan dengan lancar sesuai yang saya inginkan. Bisa dibilang sudah sukses berarti. Oke. Dapatkah Bapak menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran tersebut? Hal yang menurut saya sangat memuaskan adalah ketika apa yang saya rencanakan, saya rencanakan bisa berjalan lancar, satu. Yang kedua, ternyata ketika kita bisa menyiapkan perangkat ajar yang baik, itu juga bisa menghasilkan output pembelajaran yang baik juga. Mungkin selama ini yang saya alami adalah kesulitan di dalam menyiapkan itu, Bu Reni. Namun karena khusus kegiatan ini adalah memang hal yang harus saya siapkan mulai dari perangkat ajar, bahan ajar, serta metode yang harus saya berikan kepada anak itu harus disiapkan dengan baik, maka ternyata output yang dihasilkan pun itu juga sesuai yang saya inginkan. Termasuk juga pengkondisian anak, termasuk juga di dalam pengkondisian waktu. Ternyata ketika saya sudah memanage itu dengan baik di modul ajar, itu saya tidak kesulitan lagi di dalam proses pelaksanaan. Ya, berarti secara tidak langsung Pak Haryono menggambarkan bahwa kelemahan dari Pak Haryono itu adalah di administratifnya, ya, begitu? Di administrasi. Sebelum-sebelumnya saya memang lemah di situ, Bu Reni. Terkadang persiapan yang saya lakukan itu belum maksimal di dalam rangka proses mengajar kepada anak didik.
Apakah Pak Haryono pada saat pembelajaran tersebut harus monoton di RPP tersebut, Pak? RPP hanya menjadi acuan Bu Reni, namun kondisi di kelas itu juga terkadang ada perubahan yang dinamis yang tidak bisa kita perkirakan. Namun perubahan-perubahan itu tidak terlalu jauh dari apa yang saya rancang. Berarti kondisional juga ya, Pak ya? Kondisional juga, namun pada akhirnya tetap alurnya saya giring sesuai dengan rencana yang saya buat itu. Ya. Melalui di RPP. Oke. Bagaimana perkiraan Bapak mengenai ketercapaian tujuan pembelajarannya? Alhamdulillah, karena RPP seperti yang saya ceritakan tadi, RPP saya buat berdasarkan persiapan-persiapan serta tujuan ajar yang ingin saya capai, bisa dikatakan tujuan dari pembelajaran yang saya berikan itu sudah terpenuhi dan terlaksana serta tercapai tujuan itu. Ya, kalau saya ingin tahu tujuan pembelajaran Bapak itu apa yang kemarin Bapak? Kemarin materinya Ingin adalah karena masih di bab pertama ya Bu Reni, teknologi informasi komunikasi, di mana di situ adalah penanaman tentang 8 pilar TIK atau informatika. Mulai dari berpikir komputasional, sistem informasi, terus analisis data serta keseluruhan 8 bidang. Nah, itu tujuannya adalah anak-anak bisa memahami secara utuh terkait 8 pilar itu, di mana keseluruhan dari 8 pilar itu menjadi satu kesatuan yang tidak boleh terpisahkan. Sehingga apa? Bangunan materi informatika yang terdiri dari 8 pondasi itu, 8 tiang itu bisa kuat, sehingga pembelajaran informatika itu bisa mereka dapatkan secara utuh materi. Baik, berarti semuanya itu tercapai tujuan pembelajaran. Ya. Oke, dan apa kira-kira kesulitannya? Pastinya ada kesulitannya. Ya, Pak? pastinya di Ya. dalam proses pembelajaran apapun, sesiap apapun kita menyiapkan perangkat ajar, pasti ada yang namanya kendala. Iya. Ada kesulitan. Nah, sama seperti pelaksanaan kemarin, ada beberapa kendala yang semua saya temui juga dalam proses pelaksanaannya. Salah satunya adalah di dalam proses memetakan latar belakang atau kemampuan anak. Kita tahu kelas saya cukup banyak ya, kelas besar Bu Reni ya, ada 30-an anak tiap tingkat dan itu memiliki pola dan cara belajar yang berbeda. Ada yang kinestetik, ada yang audiovisual. Nah, pengelompokan itu yang masih saya terkadang kesulitan. Namun kemarin saya sudah mencoba mengasemen, sehingga kemarin saat pembelajaran saya sudah berupaya untuk mengelompokkan mereka sesuai dengan gaya belajarnya. Dan di dalam proses pembelajarannya pun saya memberikan metode sesuai dengan gaya belajar mereka. Seperti halnya di dalam persiapan bagi anak-anak yang audiovisual, saya berikan materi-materi dalam bentuk video. Nah, kesulitannya adalah ketika ada anak-anak yang belum mengetahui terkait dengan saya gaya belajarnya gimana nih gitu. Nah, itu yang ada beberapa siswa yang belum menemukan itu, dan proses asesmen masih abu-abu. Ini antara audiovisual atau kinestetik atau ya itu. Berarti ini kesulitannya yang Bapak rasakan. Kesulitan itu. Sekarang kalau kesulitannya di siswa, Pak? Di siswa Dalam pembelajarannya di dalam Bapak? proses pembelajaran tidak terlalu banyak yang ditemui oleh siswa, karena saya memberikan metode belajar yang variatif, menyiapkan bahan ajar yang cukup kompleks ya, mulai dari bahan ajar berbentuk tulisan, narasi artikel, ada yang berbentuk video, sehingga anak-anak merasa, oh saya sekarang moodnya lagi pengen nonton video nih. Nah, mereka melihat materi itu di video itu. Oh, saya pengen senangnya lihat baca nih, jadi mereka membaca. Ada juga anak-anak yang praktik, jadi mereka langsung membuat eksekusi, jadi melihat langsung. Jadi kesulitan di anak saya lihat tidak terlalu muncul atau tidak tertampak di dalam proses pembelajaran yang kemarin saya laksanakan. Baik, dari kesulitan-kesulitan tersebut antara Bapak dan siswa, kira-kira alternatifnya itu apa, Pak? Alternatifnya adalah saya senantiasa memberikan pengawasan. Memberikan pengawasan dari saya pribadi, serta karena saya bentuk kelompok ya, ada juga pengawasan ataupun pendampingan dari teman sejawatnya. Iya. Jadi mereka yang kesulitan dalam kelompok, mereka juga dibantu oleh rekan-rekannya. Itu Berarti alternatif yang saya berikan. Berkolaborasi mereka. Berkolaborasi. Ada nilai kolaborasi dan kerjasama di sini. Iya, iya. Baik, lalu identifikasi hal-hal yang telah mantap dan hal-hal yang perlu peningkatan berdasarkan kegiatan yang baru saja Bapak sampaikan pada saya. Oh, jadi kegiatan hal-hal yang sudah baik ya, hal-hal yang sudah baik. Yang perlu saya pertahankan adalah
di mana saya harus selalu mempersiapkan segala apapun mulai dari bahan ajar, materi dan semuanya sebelum saya melakukan proses pembelajaran di kelas. Itu hal-hal yang baik yang perlu saya terus tingkatkan ke depan. Karena jujur seperti yang saya sampaikan di awal, kelemahan saya adalah di administrasi itu, Bro. Iya. Jadi hal-hal baik itu dan ketika itu sudah siap saya rasakan betul tuh ternyata impactnya luar biasa. Anak proses pembelajaran berjalan dengan sesuai dengan alur yang saya rencanakan. Iya. Outputnya pun tujuan pembelajarannya pun akhirnya bisa terpenuhi dengan baik gitu. Iya. Nah itu yang saya dapatkan dari proses observasi kali ini. Iya. Baik, yang terakhir nih Pak Haryono. Dengan demikian, apa yang Bapak lakukan untuk pertemuan berikutnya? Untuk pertemuan berikutnya pastinya saya akan menggunakan metode serta pola yang tidak jauh berbeda dengan apa yang saya lakukan sekarang, Bu Reni. Jadi pertama saya melakukan persiapan mulai dari perangkat ajar, bahan ajar, serta hal-hal baik lah yang bisa saya berikan ke anak-anak. Termasuk juga metode-metode pembelajaran di kelas yang variatif. Jadi supaya anak-anak, kita tahu ya zaman sekarang Iya. ini anak-anak kan gampang bosan, gampang jenuh, iya. apalagi kita full ini kan. Nah, dan saya jamnya rata-rata jam terakhir, Bu Reni. Jadi di fase-fase anak-anak sudah ada titik lelah dan jenuh. Jadi saya seringkali anak-anak itu diberi refresh berupa game-game serta menonton video-video pendek yang gunanya untuk memupuk semangat mereka. Iya. Mungkin bisa ditambahkan dengan refleksi Ya, diri, refleksi. sama juga mindfulness mungkin Nah, untuk itu. bisa membangkitkan mereka fokusnya kembali. Ya, luar biasa Pak Haryono. Saya senang bisa berbincang-bincang dengan Pak Haryono. Demikian pasca observasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.